Wahai saudaraku yang ada di syariat maupun di thariqah, pun tersinggung jenengan sing wis ning thariqah, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi, Anda akan bisa solok menuju kewusulan Allah jikalau Anda mendapatkan dan membawa wasilah tali langsung hatimu pada Allah, bukan wasilah pada guru makhlukmu. Gak bisa, sebab guru makhlukmu itu sama dengan dirimu, sama manusianya, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Malakum dzarraw wala naf'an, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Percaya gak percaya iku karepmu. Dah. Lah terus piye Gus? Kuwi kudu mengerti isinya la ilaha illa anta. Itu. Sedangkan ini dibahas di dalam hakikat. Yunaiko dari thariqahmu nuju hakikat. Udah. Guru kita mursyid makhluk udah kendeen, Pak. Aku ngomong guru kita saat sekarang yang disebut tabi'in. Langsung aja Rasulullah mesisan. Apakah beliau itu aslinya punya hak kebenaran untuk bisa memberikan petunjuk, untuk bisa menolongmu, atau beliau itu akan bisa ngewalati awakmu? Wis bukaan nggone surat Al-A'raf ya. Luweh-luweh Anda yang nggak percaya, buka surat Al-A'raf ya, itu surat yang ke-7 ayat 188. Di situ Rasulullah disuruh Allah berkata, Kul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi, aku iki orang duweni miliki, orang miliki naf'an, satu kemanfaatan. Iki langsung Rasulullah lihat, karena makhluk. Wala darron, dan aku juga tidak akan pernah bisa mendatangkan bahaya alias kualat. Mohon maaf, aku dengar ning medsos mbuh tokoh NU, bu tokoh apa, bu pengurus NU ngomongin ini, makanya kudu tak jotos saya. Wis sing penting percaya, ya toh, ojo mbantah nek si A iku duduk duriyai Rasul, engko kualat. Lah ngomong toh, sumpah kok ngomong nok nggone ngarepe jenengan yo tak jotos. Ginyun sewu, bahkan viral ada salah satu tokoh ulama yang menginstruksikan terhadap alumni. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, muga-muga ai wakafir an sayyiatihi wa yaghfir lahu, ya semoga-moga mengatakan bahwasannya khusus alumni atau santri-santriku ojo ikut-ikutan, mohon maaf, untuk mengatakan bahwasannya si A itu bukan dzurriyyah Rasul. Jangan-jangan nanti dapat kutukan, justru malah mati. Loh, kita jangan berspekulasi. Apakah karena, mohon maaf, makhluk itu sehingga kita itu kualat? Enggak, Pak. Mohon maaf lah. Artinya jenengan iki semua tak ajak untuk beriman
pada Tuhan sak temeni Tuhan, bukan Tuhan KW. Siapa Tuhan yang sebenarnya Tuhan? Siapa Allah yang sebenarnya Allah? Kalau umat Islam, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Anda untuk bisa mengesakan pada Allah, wong Islam wajib belajar tentang wahdatul af'al, wahdatul dzat, wahdatul asma, wahdatul sifat. Wajib. Kalau ndak, udahlah koyok tewemen, tapi pungkasane kecelek. Dadi niki sing dawuh langsung Allah lewat Muhammad. Muhammad, katakanlah bahwasanya kau tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat illa masya Allah, kecuali mendapatkan izin dikersakni Gusti. Walaupun jenengan iki dikersakni Allah wujud, bukan berarti Anda iki wujud, ngoten lho. Wujud Anda itu palsu, wujud kita makhluk itu mung seakan nek sampean iki sampun kejebak ning kene, mesti Anda merasa wujud, dan justru terasa dalam hati kita makhluk wujud inilah sebagai satar, sebagai tutup, sebagai hijab yang menggelapkan mata hati Anda sehingga tidak bisa bertemu Allah. Inilah maksudnya. Lah terus ya napa? Wis pesisan gendeng. Wujud Anda itu yang tadinya seakan-akan wujud, hilangkan sehingga wujud Anda bukan wujud Anda. Dikatakan wahdatul wujud, dikatakan wahdatul dzat, dikatakan wahdatul sifat, dikatakan wahdatul asma, manakala walaupun ngomong jeneng ukeh, tapi hati sampean iku cuman sitok urip. Walaupun wujud koyoke wakeh ngeten iki, tapi wujud iku tunggal. Itu sebetulnya wujude Gusti Allah. Wis nek ndak sampean sik mumet ngombe kopi sik. Wis dikekno kopi arek-arek iki. Ngaji kurang pisan tak losno ae bahno. Bapak Ibu, ini langsung Rasulullah. Berarti ojo sampak sampen iku berwasilah terhadap makhluk. Jangan berwasilah langsung Anda pada Allah. Wabtahu lando, raihlah ngolehno siro ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah dengan catatan memperoleh alwasilata, ing tali langsung datang Allah. Di tali ini langsung itu sering tak ucap lewat tauhid la ilaha illa anta, akan mengerti tentang zikir yang sudah tidak menyebut bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, baik secara lesan maupun hati sudah tidak. Itulah Pak wong Jawa biyen mastani dzikir rasa. Sekarang tak lebokno Qur'ane, mohon maaf, itulah zikir sirul asrar. Dene tak lebokno Qur'an, tak lebokno nanggone kitab yang bernafaskan tasawuf sik ra percaya, ya wis gak ngerti. Kalau hanya diomongno dzikir rasa gak percaya, maklum iku kejawen. Dan ra ono islami belas dulu Pak, ya wis maklum. Padahal sami maksudnya sirul asror dengan dzikir rasa itu. Makanya jenengan para kapitayan yang berjalan
lewat sistem sangkan paraning dumadi, nggak usah takut, nggak usah takut. Yang berhak menyesatkan itu Allah, bukan imam-imam besar itu, ya, apalagi imam unyil. Bukan. Yang berhak mengatakan sesat ikut cuman Allah, selainnya tidak. Kalau saya buka di dalam Al-Quran surat apa tadi, Al-A'raf ayat 188, sih panggah ra percaya, masih tetap tidak percaya kalau makhluk itu tidak mempunyai hak untuk bisa menolong. Langsung iki Rasulullah iku namanya sak wangkot-wangkote wong paling wangkot. Apa sih wangkot itu? Sak atos-atose ati sing paling atos. Wis niku lho rek. Bahkan sekarang tentang masalah gaib, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi. Rasulullah nggak punya hak untuk tahu tentang gaib. Cuman berhubung masyarakat umat itu melihat makhluke, mohon maaf ya, akhirnya jenengan iki gak terasa kejebak oleh nafsu supaya beriman yang bisa memberikan manfaat atau mudorot itu adalah makhluk, yaitu Rasulullah. Akhirnya apa? Ngegungno syafaat. Wah, nek gak mocol sholawat gak oleh syafaat Kanjeng Nabi. Rinio kuwi sing wis duwe kitab 5 lemari rinio tak duduno tentang syafaat itu milike sapa. Wis ngajimu iku sik kurang dhuwur. Wis ta, nyuwun sewu, iblis iku gak wedi ambek wong pinter maca kitab, gak wedi ambek wong ahli ibadah, gak takut dengan wong ahli maca Quran, blas gak takut apabila di dalam hati seorang al-ubad ahlu kitab hatinya ada ujub, luwih apik katimbang wong liya disebabkan ngaku-ngaku itu. Iblis iku bayuh malah jenengan dibolo. Iya, rawat dibelas dimusuh anak iblis ini keok sampean, bukan kiyaine iblis. Lho nggih, iblis iku sing paling ditakuti adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba yang dipilih. Sinten? Al-khos itu tadi. Siapa hamba yang dipilih? Hamba yang selalu mengharapkan, ya Allah, janganlah maksiat secara syariat dijatuhkan pada kami, tapi jikalau masih tetap jenengan jatuhkan, tolong jangan putuskan tali saya terhadap jenengan. Berarti si khos ini atine selalu dikersakne Allah, eling dikir nang Gusti Allah. Pun nek makolane entek, tapi sarai tak terus nih. Ada sesuatu perkara hijab yang di dalam ini belum disertakan maksiat secara ruhania. Nek tadi kan maksiat secara jasmania. Makanya tadi saya katakan, nek miturut kitab ini matan, boleh sampean iku berpendapat yang namanya tutup itu macamnya dua. Jenengan kalau dalam syarah lain itu mengatakan tidak dua, bahkan 4. Boten napa pun sing 4 tak omongi ngeten. Tetep golongan loro, golongan am dan golongan khos. Amiku golongan wong umum, golongan khos adalah golongan wong sing dipilih Gusti Allah. Ngeten. Tadi kita bicara maksiat secara lahir,
Sekarang kita maksiat secara batin, maksiat roh. Apa maksiat roh? Banyak Pak. Ono istilahnya riak, takabur, sum'ah, apalagi ujub. Semua masuk dalam inti taholli. Muncul rasa keakuane makhluk yang melakukan. Wis kabeh ngelumpuk ning kene. Siapapun panjenengan, jikalau duduk di terus jenengan melakukan ibadah apapun, gak bisa hatimu itu ngomong iku sumbere sangka Allah bisa terjadinya perkara ini, gak bisa. Justru dalam hati jenengan yang muncul adalah buah keakuan diri yang melakukan. Ini maksiat. Ini maksiat hati. Dan ini nggak pernah dipikir, apalagi dibahas di tengah-tengah golongan maksiat iku ya iku sing jempok bokonge wong liya, sing macem-macem iku maksiat. Nyolong maksiat. Iku sing dibahas dohir tok, sing jero batin bandau bino. Ya Allah, mangan ya ngono, merasa dheweke sing iso agawe, kerja dheweke sing iso agawe. Dia yang merasa bisa melakukan makhluknya. Loh, ini maksiat. Dan inilah Pak Bu, justru akan menjadikan hijab di dalam antara ruh dengan Allah, penghalang. Inilah yang disebut dalam satu ayat, sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tapi sebelum sawa itu ada kalimat innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada ajaran dinul haq yang muncul la ilaha illa anta, mereka itu dikandani, dinasehati atau tidak dari pengertian isi tauhid la ilaha illa anta pun la yu'minun, tetap tidak percaya. Akibatnya apa? Khotamallahu ala qulubihim, khotama ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing ngatasi piro-piro atine alladzina kafaru tadi, dikunci udah. Dan inilah dalam satu ayat Allah katakan wa min waraihim barzah. Inilah barzah, dinding yang membatasi antara ruh hatimu dengan Allah. Akhirnya nggak bisa. Makanya wong mati iku ono macem loro, siji husnul khotimah, nomor loro suul. Sing suul khotimah mesti masuk ning alam barzah. Artinya barzah iku dinding. Jadi ruh iku terdinding, ya, terdinding, terhijabi, tidak bisa kemana-mana. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dia dibangkitkan oleh Allah. Artinya ruh ini di dalam dinding itu gelap gulita, wis tapak gelap gulita, wis ikilah sing tersiksa ada di sini. Sebab apa dia gelap gulita? Dijawab dalam surat Al-Baqarah 256 pasal 2. Apa? Kalimat kedua. Ada kalimat pertama, ada kalimat kedua. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, karena disebabkan saat di dunia dia jatuhnya iman ini pada selain Allah KW, bukan Allah ahad. Loh, ini gini persoalannya. Kalau sudah jatuh di situ, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, dia akan mengalami kegelapan. Wis meripate
wuta, ditambahi gak ono cahaya, akhirnya disebut gelap gulita. Bon, nek ra percaya, nak percaya ya mlebu nang alam kasab, tonton para roh sing memang waktu di dunia dulu ingkar dengan ajaran dinut tauhid, sing gawa kasab itu. Walaupun itu bukan tujuan Anda, tapi umpama ingin membuktikan dengan wahyu ini, ya apa salahnya, monggo. Tapi bila mana nanti kok gak ketutup-tutup kasabmu sebab gak percaya dengan wahyu, yang jenengan tidak akan pernah mau beraktivitas dengan orang lain. Lamban dino krungu ambek ceritane wong kubur ya, wis gak iso nyambut gawe sampean, mboten saged. Makanya Pak, ada orang yang kasafnya itu selalu muncul. Nanti ketemu wewe gombel, ya Allah. Niki wonten arek sik cilik nggih, keluargane njaluk ditutup, rumangsamu aku ditutupi ngono bae. Ya sinutup ya Gusti Allah. Dadi nang ndi-ndiku wedi, Pak. Nyun sewu lho ya, nyun sewu. Budal nang langgar ya ngono. Pocongane tek gerantol. Lho, prasaku musala kan gawe maca Quran. Berarti pocongan gak wedi Qur. Allah. Tadi kan sudah saya katakan, iblis iku sing den takuti adalah orang-orang yang hatinya sudah menuju dan bertemu Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Itulah yang disebut minhumul muhlasin miturut surat Al-Hijr ayat 40. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hijab itu tidak akan pernah bisa terbuka dalam golongan ahli kecuali dia bertobat. Kecuali dia bertobat, wujudnya bertobat, dia hatinya membuka diri, beriman terhadap dinut tauhid. Iki carane. Wis. Yang kedua, miturut khos. Ya. Miturut khos tentang maksiat secara hakikat ruhaniyah. Ini berarti tutup yang nomor 4. Tutup yang nomor 4 ini Pak, maksiat secara hakikat orang-orang khos itu Pak, sama yatlubuna, mengharapkan kepada Allah supaya tidak dilalikan, nggak dilupakan datang Gusti Allah. Mengharap selalu hatinya terhadap Allah, ya Allah, janganlah aku jadikan aku menjadi golongan yang lupa ingat, lupa ingat, lupa ingat. Cak rungokno, Pak rungokno, Bu rungokno. Orang yang Allah jadikan sebagai kekasih Allah mesti ada calon kekasih Allah. Ada calon, ada kekasih. Mengapa harus ada calon? Itu proses. Proses Anda ketika saat Allah menyampaikan dinut tauhid, Anda menerima. Lihat aja jenengan iki bagaimana dengan adanya dinut tauhid la ilaha illa anta ini, keberadaannya jenengan ngemet apa mboten, nyantol napa mboten, nolak apa nrimo. Nah,
kalau Anda menerima, lalu mesti Gusti Allah memberikan anugerah yang kedua untuk mengamalkan. Apalagi sudah disematkan Allah, diberikan Allah wasilah, langsung tali roh datang Gusti Allah, langsung pada Allah, sudah diberikan wasilah. Nah, disinilah Pak, Anda nanti akan mengalami di mana hatimu suatu saat ikut dilupakan Allah. Yang namanya lupa didatangkan, disebabkan kebiarin dunya. Iku orang-orang khos mengatakan, ya Allah, janganlah ruh saya, hati saya jenengan jatuhkan maksiat secara hakikat. Tapi jikalau itu terjadi tetap jenengan datangkan, tolong jangan sampai kau putus hatiku, tali hatiku terhadap dirimu. Bentuk gak diputus Allah, jenengan ini tidak terlalu lama jenengan iki langsung sadar bahwasanya masya Allah, perkara selain Allah hakikatnya tidak berperan apa-apa. Justru yang berperan aslinya hanyalah ilahun wahid, itulah Allah yang Maha Esa. Artinya jenengan ditarik Allah lagi tidak terlalu lama untuk tajalli mutlak, baik tajalli sifat, tajalli asma, tajalli zat, tajalli af'al, mutlak situ. Nah, inilah Pak, akhirnya proses demi proses dari makom mahfud bisa menuju makom maksum. Kalau sudah bicara makom maksum, maklum kami tidak ngomong, tidak, sudah artinya tidak, jenengan ini tidak akan pernah mengenal lupa melalaikan Allah yang seperti dulu-dulu kembali. Pun berarti di dalam sarah lain mengatakan hijab iku gak ono luru tapi ono papat. Nah wis sampean nggih pun nyalahno sing papat, walaupun menurut matannya inti dari pembahasan makalah iki cuman luru. Hijab sing ono yang ada di golongan orang umum, ada hijab yang ada di golongan orang khos tentang maksiat. Sebab maksiat itu ono macam luru, maksiate jasmani uga maksiate rohani. Maksiatnya hati juga maksiatnya rohani. Pun ngoten mawon. Barangkali ada yang ingin tanya, monggo. Mulai tanggal 1 berarti WA, telepon tak tutup. Komunikasi sowan-sowan tak tutup. Tak fokus no aku kelon. Yo kelon nulis kitab lho Pak. Wong garwa kula pun arepe mencotot kok. Nah, jikalau jenengan bertanya bisa nanti di majelis. Di majelis tetap saya kasih waktu untuk tanya jawab. Ya habis ngaji ini dan setelah ngaji saya kasih komunikasi di rumah, tidak terlalu lama, 1 maksimal 2 jam sudah selesai. Ngeten. Cuman hari Sabtu. Makanya sampai nek umpama mertamu selain hari Sabtu, selain habis ngaji nek dodok-dodok, nek gak dibuka ojo muring. Sebab kula kelon wis ngoten mawon. Dan atau di majelis umum niki saya sampai September masih ada ngaji Pak, kadung tak terima ya napa malih lah.
tolong sing mau ada acara estu ojo jangan sampai ngundang saya dulu, estu jangan, temen jangan, wis goleko kiai liya mawon sik kula tak panggah fokus kelon kula wonten lho ya. Pun monggo menawi wonten sing tangklet kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu tidak ada matahari dan bulan, tapi padang sekali. Padangnya berwarna putih, bersih, rasanya sejuk, asri, nikmat, langgeng untuk selama-lamanya. Wow, enak sekali hidup di surga itu. Jauh lebih enak daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah, kenapa di surga itu kok tidak ada matahari dan bulan seperti di dunia ini? Apa sebabnya? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawuki'ah tatkalaning ngrutuhna sapa Allahu Gusti Allah, ngrutuhna nurul makrifati ing cahayane makrifat fid dunya ing dalam dunya, mongko saknalika iku saknalika sinare matahari langsung surup. Ora ketok sinare matahari, ora ketok. Iku sebab kalah benter. Sama dengan jenengan iki kalau malam lampu-lampu jalan itu menyala Pak, kelihatannya merkuri tahun ini 1000 watt, menyalani bentar. Tapi nanti kalau sudah datangnya siang kelihatan tidak menyala, padahal menyala. Pak, ning dunya iki jagate iku terbatas, ning akhirat tak terbatas. Kalau matahari tetap dibawa ke akhirat, butuh matahari piro? Gusti Allah bingung, balak-balik ngurup-ngurup no. Seperti zaman dulu Pak, mungkin sampean eling damar Metro Map nih Pak, Storking belum ada listrik, lalu kita kalau ingin rumah itu agak padang pakai damar Storking, apa Storking itu ya wis ya kuwi maksudnya. Terus kaos iku kaos 555 ngoten nggih, Virtus. Pak nyun sewu, manakala masih tetap Gusti Allah nggawa matahari nang alam akhirat, butuh matahari piro iki? Mboten cukup. Jagate dunya jasmani terbatas, tapi jagate ruh tak terbatas. Makanya mengapa urusan hati iku Allah kok memakai nur makrifat, cahaya makrifat. Lah disinilah maksud mengapa tidak ada matahari, karena sumber cahaya matahari itu lebih jauh, lebih benter terhadap cahaya makrifat. Sebab cahaya makrifat iku langsung dari urip, dari urip. Istilah Gusti Allah matahari ini cahayane iku cahaya makrifat. Lah matahari ning donya iki makhluk nggih cuwilik Pak. Sampeyan kepingin roh nek bumi iki cilik gampang. Numpak mercon, ngerti mercon? Sing gawedhe kok nyumet arek-arek teko nisor. Sampeyan dipenteng munggah melit. Dunya kok saya suwe, lama kelamaan ora ketok blas. Aku ngomong pesawat ya sampean numpak ya gak duwe duit, percuma.
Mercon ae. Heeh. Mercon sing munggah niku lho Pak. Yo aja dikeki dor rek. Ngono dikeki dor lak bunyek ya ndukur. Srenge tok ya. Ya wis. Urusan kok balik atau gak balik ya wis. Nek pingin sampean membuktikan dunya iki ora enek wujude. Carane jenengan kudu dipentengke mercon terus kanca-kanca kongkon nyumet mercone mau enggak. Itu caranya. Sama. Jagat langit tak terbatas, jagat akhirat maksudnya jagate ati. Sehingga di situ boten memakai bahasa samsun atau komarun, srengenge matahari atau rembu, memakai bahasa nur ma'rifat. Di sini orang tidak akan merasa bahagia walaupun dia segala-galanya punya kecuali mereka itu bertemu Allah. Otomatis sebelum bertemu harus Allah nyalakan nur makrifat yang tujuannya untuk memfanakan seluruh wujudin dunya utawa hijab yang tandele sapundi wae. Kalau nur makrifat itu sudah menyala, maka seketika itu kegelapan akan hilang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge tatkala ning donya atine wis gak wuta menyang Allah, mongko dia akan menghadapi kondisi yang amat terang benerang. Jadi alasannya niku wau Pak, nek cara Kartoloan alasannya ngeten, sebab matahari ana kono gak cukup untuk menerangi alam akhirat. Butuh matahari piro daripada Gusti Allah repot-repot gawe matahari akeh, ya cukup nur makrifat yang sumber dari urip mekaten. Lah urip ya ning awak sampean dhewe kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Tuban, kawula naminipun Ali Sodikin. Ngapunten Gus, winginane kula nderek baiat lewat YouTube. Namun napa niku dereng marem, dados sakniki kala wau nderekaken baiat panjenengan. Lah ingkang kula napa niku kejadian dhateng kula duka niku kejadian ketepaan duka pripun mantun nderekaken baiat dhateng YouTube niku kula dahar siang niku lawan pindang Gus. Seakan-akan pindang niku jerit-jerit kula cuwil niku kula nderek nangis. Lah napa niku leres napa mboten? Terus kaping kalih niku kula nyuwun pangestu lan nyuwun rindo lan dukung napa niku pendapate Yai. Akhir-akhir niki kula nggadahi niatan nggih punika ngempalaken kanca-kanca ngopi sing senengane ngombe, senengane main ngoten niku badan kula badhe kula kempalaken dhateng griya kula jak tahlilan apa intinipun nggih kangge ngopeni imanipun sareng-sareng lah. Lah niku saenipun kula laksanakaken napa mboten. Ingkang nomor 3 niku kula pengin ngedegaken yayasan Gus. Lah niku kula nyuwun pendapat panjenengan lan pangestune panjenengan. Kula nyuwun ngapunten ingkang sakada-kadahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau si hamba iku estu
sudah Allah wariskan wasilah langsung pada Allah, maka untuk menyambungkan itu lewat jalan manapun terserah. Untuk mengesahkan si A terhadap Tuhannya lewat jalan apapun juga boleh. Monggo tetep kula niki andum pangestu mawon. Urusan sampean iku mendirikan yayasan kedah, sebab kita berdiri di atas negara Indonesia, legalitasnya itu harus jelas. Apa maksudnya? Biar tidak mudah jenengan nanti dirongrong atau disalahkan orang yang tidak sefaham dengan jenengan. Leres jenengan tetap kedah melegalkan yayasan tersebut. Wis kula mboten murui karena kula ya mboten ngerti, ngaten lho. Lah kanca-kanca pengurus pondok yang ngerti piye carane melegalkan yayasan itu bagaimana. Jadi nanti kalau sudah dilegalkan, izin sampean iku di Menkumham, maka jenengan punya hak alias tidak mudah untuk dijatuhkan karena jenengan punya payung hukum. Adalah payung hukum sama. Jadi Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru legalitasnya itu sudah ada di Jakarta sana. Udah, makanya ketika saat kami dakwah kemanapun ya legal standing saya itu nggak ragu gitu loh, nggak ragu. Urusan isi makolanya dikaji di robitoh manapun monggo. Nek pancen salah letaknya di mana, nek pancen tidak boleh diterima letaknya tidak boleh diterima di mana. Di situ nanti ada istilah musyawarah atau apa dialog mekaten. Nggih, monggo jenengan laksanakake. Lalu lanjut orang jaler monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari daerah Inlet. Inlet itu Insan Lereng Dieng Wonosobo. Ya, pertama Gus mohon maaf. Tadi pada awal ada penyakit hati dengan munculnya macak-macak. Ya, ada macak. Kaitannya dengan satu kalimat Allahu Sattarul Uyub. Nanti mohon penjelasan. Yang kedua, bagi ahli hakikat, apakah itu dalam satu kalimat yang biasa kita jumpai adalah ada kata ila hadrati ila ruhi kepada nama-nama yang disebutkan? Mohon penjelasan. Yang ketiga, saya pernah membaca buku, mohon maaf, dari satu kalimat ada singgasana Allah. Itu saya ingat dari bukunya Ibnu Hajim. Singgasana Allah ada kata Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Mohon penjelasan. Begitu, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu satarul wujubiku maksude yahjubuhum bisa bi ulumihim, bisa bi amwalihim, atau yang lainnya. Allah akan menutupi hati seseorang bisa jadi lewat ilmu. Gambarannya ya napa? Ilmu yang ada pada diri kita
kita akui iku ilmu kita. Akhirnya kita dipuja, dihormati oleh orang lain karena kita alim. Akhirnya jenengan menyandang status atau nama yang bukan nama jenengan, Al-Mukarram. Nah, ngoten nggih. Wonten Asy-Syaikh Al-Mukarram. Apa maneh? Wis pokoke nama-nama yang sifatnya iku puja. Lho, tondo nek jenengan ditutup ati sampean oleh Allah sehingga Allah itu gak nyoto datang kita, yaitu kita merasa kita yang alim, kita yang ngerti, kita yang mulia. Wes, Allah bisa saja menutupi, menghijabi hati sampean kali kula sehingga hati yang jadi hati yang huyub, hati yang gelap gulita dengan amwalihim, dunyo, isine dunyo, isine dunyo. Nyun sewu, iklamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, termasuk garwa, anak, sandang pangan papan, iku semua kesebut dunyo. Allah akan menghijabi hatimu terhadap Allah lewat garwamu. Jenengan merasa nyun sewu iki walaupun nggak mudah, piye carane jadi mudah? Nggak mudah jenengan iki hati mengatakan itu bukan garwaku, padahal syariate yo garwane. Gak mudah lho Pak ya, tapi iso jadi mudah. Bagaimana caranya? Ngeten, kalau hati kita masih ngaku iku garwaku, otomatis ini tidak terlepas dari wujudnya garwa, iku masih wujud. Anak juga begitu, sandang pangan papan yang mewah juga begitu. Berarti keberadaan urusan dunya ini jangan dimaksud. Monggo jenengan dadi hidayah. Loh, sejak aku rabi kae ibadahku secara dohir apik, sejak aku gak selalu kekurangan dari segi sandang pangan pakan, wis paman, aku selalu di masjid. Mohon maaf, bentuk dalam hati kita mengakui kalau kita makhluk yang bisa melakukan itulah tanda kalau itu menghijabi kita. Allah yang menutupi kita. Akhirnya ngajine gak paham, mulai bojo dikongkon minggat. Wes aku ben gak ngakoni kuwi bojoku, mulya nang ngone mbokmu. Anak yang nututno mbokmu, donyane wis gawon donyane. Cek gak merasa dheweke iku mang duwe klambi, dicoplok klambine. Sarunge yang ngono dicoplok sarunge. Kari sempakan tok, wis iki kudu dicoplok pisan, wong aku biyen lahir ya gak suwalan. Coplok pisan. Bukan ngono. Maksudnya tutuk ngono. Tapi berat Pak, wajahidu fisabilihi, di tengah-tengah jenengan ini membuang dan memfanakan seluruh wujud sakliyane Allah ben tidak kita aku-aku. Dohir iki sik gembul ya berat, tapi seberat apapun piye bagaimana caranya itu jadi ringan. Udzukurullaha dzikron katsiron. Tali sing yang sudah Allah berikan itu fungsikan
di setiap saat dan waktu. Udah, itu jawabannya. Nanti Anda akan tahu sendiri, hatimu tidak akan pernah untuk bisa keluar dari ingat pada Allah, nggak bisa. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua apa? Lali aku. Wis sing eling ae. Masalah singgasana Allah. Singgasana Allah ada Baitul Ma'mur, ya toh? Ada Baitul Muqaddas, ada Baitullah. Iku maksudnya apa? Nyun sewu. Itulah hati yang sudah mengahadkan Allah. Dalam kitab lain juga ada yang mengatakan min asrofil majalis. Kalau di dalam dalam Quran surat At-Toha ayat 13, di situ dikatakan bilwatil muqaddasi tuwa. Niki Pak, tempat yang disucikan Allah. Mana? Maksudnya hati yang sudah tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Pun ya niku Baitul Ma'mur, yaitu Baitul Muqaddas. Jadi ku Baitullah, yaitu masjid hakikati. Lho ngaten niki. Baitullah hakikati. Sing nomor loro mah apa lali aku. Apa? Yang ketiga itu bagi orang hakikat itu ada kalimat awal biasa ada ila hadrati ila ruhi terus disebutkan nama-nama. Sampun. Itu adalah wasilah secara syariah sehingga disebut nyun sewu. Kalau kita ngomong wasilah itu sanatnya kudu muttasil. Muttasil itu sambung, maksudnya sambung. Contoh, apa yang saya kaji tentang tasawuf, di atas saya, guru saya kudu nyampe lagi. Di atas gurunya. Intinya Rasulullah juga menyampaikan seperti ini. Makanya mengapa kami lebih dominan ngambil hujah itu di dalam Al-Quran. Cuman maqasidul a'dham, makhlus syahidnya ini yang banyakan tidak orang mengerti. Yun sewu Pak, tak buka no sejarah sebelum sejarah Nabi Adam wonten. Di sana Allah punya wahyu pedoman yang disebut Al-Quranul Qadim. Udah, iki Allah sentrongkan diblat, nek cara saiki diblat, akhirnya muncul yang tersohor 4 kitab dari umat itu. Pertama namanya kitab Jabur. Itu adalah lahiran sentrongan cahayanya Al-Quranul Qadim. Mboten saged mbleset. Isi apa yang terkandung dalam Al-Quranul Qadim sempurna di dalam Jabur. Nabi sinten Jabur itu? Daud nggih? Bukan Daud ya. Daud. Kalau ini Jabur ini sempurna dari Allah, mengapa harus ada lagi Taurat? Tak jawab, karena inti maksud daripada wahyu per wahyu ini diselewengkan maksudnya. Taurat Nabi Musa sama terulang kembali munculnya Injil, sama akhirnya muncul Al-Quran.
Apakah Al-Quran ini juga akan diselewengkan, dirubah? Wes, mohon maaf, biar sama-sama menyadari. Saya katakan dari sisi kalam loh ya, lafat nggak berubah, tapi dari sisi makna berubah. Satu saja kami petik surat pertama di dalam Al-Quranul Karim, ayat pertama, wes iku sih, belum yang ke dalam lo ya, mengartikan maksud Bismillahirrohmanirrohim bagaimana selama ini yang kita dengar, dengan menyebut nama, seperti itu. Dia tidak akan pernah mengatakan di dalam ismudat Allah itu sama Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya yang diberikan umat keterangan adalah sifat, sementara mausufnya nggak pernah dibuka keesaan daripada Allah. Inilah Pak wajib Al-Quranul Qadim, tanpa dinulis isok diwaca, wajib ditulis. Wis, ya niki sing ngarep kula ndredeg teman mriki. Iki kok dadine piye? Tapi tetap biar kula mboten ndredeg. Lah iya sing nulis ya sapa? Ngono tae, gak bingung-bingung. Bah kula niku jasad engko dadi wong edan karepe Gusti Allah. Wis gak ngereken kula. Saya lebih suka dibenci seluruh umat manusia sedunia daripada saya menolak perintah ini. Sudah. Makanya kemarin kan sudah saya katakan, iki sok cara untuk mentribusikan pada jamaah yang jauh-jauh iki piye yo. Iki sik digodhog oleh pengurus, sebab yang hanya boleh menerima kitab akhir itu nanti adalah mereka yang sudah membawa wasilah dan sudah berjalan, mesti paham. Tapi kalau yang membawa ini adalah golongan am, tidak ingat. Bahkan sapa sing nulis isok diranah hukumkan sebagai pasal pelecehan seksual penistaan agama, ngoten lho. Sing jelas teng mriku harus saya rekomendasikan sebagai pertanggungjawab siapa yang menulis. Ngono tak tulis tulisane Allah Subhanahu wa taala, gue ger loh. Lah sing bener padahal ya kuwi. Lah ngoten lho. Lah nek sing nulis kuwi ya hukumen Gusti Allah. Ngono. Pun Bapak Ibu, jadi ketika jenengan berwasilah ila hadrati secara syar'i makhluk rapopo, tapi tolong fungsikan wasilah secara hakiki. Pundi fungsekno dzikir sirul asro dalam hati sampean ketika ila hadrati, ngaten lho. Atau ketika sampean doa, fungsikan sirul asro dalam hati jenengan biar tidak salah. Artinya di mata Allah biar jenengan berakhlak ruhaniyah, ini akhlak ilahiyah, biar enggak kelebu syirik. Jadi harus sampean iku mentajalikan kepada Allahnya. Terus bagi penanya yang pertama, aku lupa ada pertanyaan mau. Pertanyaan yang belum kami jawab selain daripada nyuwun izin untuk mengumpulkan teman-teman atau membuat legalitas. Tadi ada yang tanya sesudah saya berbaiat apa mang? Mangani wak pindangi
kayal-kayal ngeten. Ngeten, Pak. Sedaya makhluk lho ya. Iku selain manusia termasuk ngapunten ingkang kathah. Apakah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya berzikir, semuanya itu bertasbih. Caranya dia bertasbih dikatakan berzikir, manut nang Allah, digoreng ya gelem, dipangan menungso ya gelem, manut, suket ya ngono, dipakakno sapi ya gelem. Lah geleme suket dipakakno sapi dijabuti iku bentuk bertasbihnya, berzikirnya dia. Bertasbih kan mensucikan diri, artinya dia selalu taat menyang Gusti Allah. Tugasnya dewe-dewe sing salat syariat, tugasnya ana salat syariat, sing penting hakikate mancep ning kono. Ngapunten ingkang kathah. Berarti jenengan wau ketika dahar ikan pindang terus pindange jerit-jerit, itu berarti kasafnya jenengan dibuka dening Allah. Berarti jenengan iki, kula mboten nuduh ya, mboten nuduh, kita ini berarti tetanda isih kurang mentajalikan dateng Allah. Sebab sesungguhnya makhluk hewan apapun tatkalane disembelih dimanfaatkan oleh makhluk manusia, jikalau hatinya bertajali mesti manut. Ngaten. Tapi bukan berarti jenengan kurang tajali, ndak. Bisa jadi kayal-kayalnya itu bentuk dirinya itu manute dateng Gusti. Lah jerite iku ngelingno nang sampean kali kula supaya taline roh ini selalu sambung dateng Gusti Allah, bahwasanya Allah telah menyapa dirimu lewat iwak pindang jerit. Nah, wis enak pun